Halo, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ada kesempatan buat saya mau menjawab suatu pertanyaan atau keberatan terhadap pelaksanaan hukuman mati. Ini terkait dengan vonis hukuman mati kepada saudara Ferdy Sambo. Ya, saya mengunggah beberapa video di mana saya meninjau hukuman mati dari sudut pandang Alkitab, dan itu bukan sesuatu yang salah sepanjang putusan hukuman mati itu dilakukan dengan keadilan dan juga setimpal dengan kesalahan. Ya, saya tidak dalam rangka menilai apakah hukuman mati yang diberikan kepada Ferdy Sambo itu memang sudah setimpal dengan kesalahannya atau bagaimana, karena saya nggak mengikuti jalannya persidangan. Saya hanya mau menyoroti dari sudut pandang Alkitab bahwa praktek menjatuhkan hukuman mati itu bukan sesuatu yang salah atau sesuatu yang merupakan dosa atau melanggar hukum, ya, karena toh Tuhan sendiri juga lah yang memerintahkan pelaksanaan hukuman mati di dalam Alkitab. Nah, tapi ada beberapa keberatan juga yang diberikan. Salah satunya adalah bahwa pemberian hukuman mati itu bertentangan dengan sifat Tuhan yang penuh kasih dan juga pengampunan. Ya, begini ya, Tuhan itu memang maha kasih, tapi satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa Tuhan itu juga maha adil. Ya, keadilan Tuhan itu membuat semua kejahatan, semua dosa itu harus dihukum. Dalam Nahum 1 ayat 3 dikatakan bahwa Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, namun sekali-kali dia tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Berarti bahwa setiap dosa kecil atau besar, setiap kejahatan kecil atau besar itu akan dihukum oleh Tuhan. Nah, makanya nanti di dalam kekristenan kita percaya bahwa kalau kita semua dihukum ya masuk neraka semua, tapi Tuhan menyediakan juru selamat melalui Yesus Kristus yang akhirnya menjadi penebus yang menanggung semua hukuman kita. Tapi prinsip keadilan Allah adalah semua dosa itu harus dihukum, dan ada dosa-dosa tertentu yang dalam terminologi Alkitab setimpal dengan hukuman mati, maka orangnya dihukum dengan hukuman mati. Jadi pelaksanaan hukuman mati tidak bisa dilihat sebagai bertentangan dengan kasih Allah, tapi itu adalah pernyataan keadilan Allah. Ya. Lalu itu juga tidak bertentangan dengan pengampunan Tuhan. Karena apa? Karena toh orang bisa dihukum mati kan? Tapi ketika dia memohon pengampunan kepada Tuhan, ya dia bisa tidak bebas dari hukuman mati, tapi dosanya diampuni sehingga jiwanya diselamatkan. Dalam contoh begini ya, kasusnya Pak Ferdy Sambo itu ya, dia katakanlah bahwa ini kan sudah putusan hukuman mati ya, katakanlah bahwa setelah semua proses hukum yang masih terus berlanjut, toh pada akhirnya dia tetap diputuskan untuk dihukum mati. Apakah itu bertentangan dengan pengampunan Tuhan? Tidak, karena Tuhan bisa tetap mengampuni dia, ya. Kan diputuskan untuk dihukum mati kan tidak berarti bahwa langsung dieksekusi kan, mungkin sekian tahun dulu. Nah, tapi sebelum seseorang dihukum mati, dia datang kepada Tuhan memohon pengampunan atas dosa-dosanya, ya, dia bisa tidak bebas dari hukuman mati itu, tapi pengampunan akan dosa-dosa itu bisa terjadi, ya. Dan itu janji Tuhan bahwa orang kalau datang sungguh-sungguh pada Tuhan, mengaku dosa sungguh-sungguh, Tuhan mengampuni dosa. Nah, karena itulah Tuhan pasti mengampuni. Jadi dalam kasus Pak Ferdy misalnya, dia tetap dihukum mati, tapi kalau dia sudah meminta pengampunan kepada Tuhan, percaya sungguh-sungguh Yesus juru selamat menebus dia, maka dosa pembunuhan yang dia lakukan itu diampuni, jiwanya diselamatkan, walaupun dia tetap dihukum mati. Kalau begitu, biarpun hukuman mati tetap jalan, tapi kan pengampunan dan rahmat Tuhan berlaku bagi keselamatan jiwanya kan. Jadi sebenarnya hukuman mati itu tidak bertentangan dengan kasih dan pengampunan Tuhan. Ya, keadilan Tuhan dinyatakan melalui dijatuhkannya hukuman mati, tapi pengampunan Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan melalui peluang untuk adanya pertobatan dan diampuni dan diselamatkan. Nah, cara berpikirnya harus seperti itu, ya. Oke, itu jawaban yang bisa saya berikan. Semoga ini mencerahkan saudara. Dari Dubai saya mengucapkan shalom,
Selamat pagi untuk semua.